Selamat pagi, selamat jumpa di dalam ibadah saat teduh pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa dalam sorga, kami sungguh bersyukur di pagi hari yang indah ini Tuhan telah bangunkan kami. Dan di kesempatan ini kami mau pakai untuk menerima berita firman Tuhan. Berfirman Bapa kepada kami karena kami siap mendengar. Dan biarlah kuasa Roh Kudus mengajar kami, menguasai akal pikiran kami, agar sungguh-sungguh kami dapat melihat, mendengar akan kebenaran firman Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai nas renungan kita pagi hari ini, mari kita sama-sama membaca dari Efesus pasal 4 ayatnya yang ke-29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Selamat pagi saudara-saudaraku yang kekasih. Di dalam kehidupan kita di dunia ini, kita banyak mengenal status hidup manusia. Ada yang berpangkat, berjabatan, ada juga petani, ada pedagang, ada juga manusia biasa. Tetapi di dalam kesaksian Alkitab mengatakan bahwa manusia di dunia ini hanya dua macam saja, yaitu sesuai dengan perikop bacaan kita. Kalau kita baca Efesus 4 ayat 17-32, hanya dua macam manusia. Manusia lama yang hidup sesuai dengan kebiasaan lamanya, manusia baru yang hidup sesuai dengan kehendak Allah. Dan diangkat tema kita pada pagi hari ini, manusia baru. Pengalaman kehidupan mengatakan menjadi manusia baru dalam Tuhan Yesus tidak terjadi secara otomatis begitu saja. Jika seorang itu dibaptis atau dingawankan, tidak otomatis dia menjadi manusia baru. Bagaimana saudara-saudara? Sudahkah Anda benar-benar menjadi manusia baru di dalam Tuhan Yesus? Kami ajak kita melihat bagaimana caranya kita bisa benar-benar menjadi manusia baru. Cara kita yaitu dari diri kita sendiri. Kita merasa perlu dibaharui. Kita merasa perlu dikuasai, diajar oleh firman Tuhan dan oleh kuasa Roh Kudus. Maka kita harus rela memberi diri kita dibaharui oleh Tuhan. Ada dua hal di sini kami angkat. Yang pertama, dari tanggung jawab rohani kita sendiri harus mau membuang pikiran yang sia-sia untuk mengenal Allah. Yang kedua, dari tanggung jawab moral dan etis, harus mau membuang segala perkataan kotor
dan yang jahat, yang tidak berkenan bagi Tuhan. Sebagaimana nas renungan kita mengatakan, jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Dengan tegas kukatakan kepadamu dalam nama Tuhan, Rasul Paulus katakan. Jadi jangan lagi hidup lama kamu pelihara, tapi jadilah kehidupan baru di dalam Kristus. Itulah kita. Jadi pertumbuhan rohani kita itu dimulai dari komitmen. Aku sudah dibaptis, aku sudah hidup sebagai orang Kristen. Harus aku mau berjuang dan mau menjadi manusia baru. Karena siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Dia adalah manusia baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. 2 Korintus 5 ayat 17. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, sebagai orang Kristen, saudara-saudara, kita orang percaya, kita yang mengaku bahwa Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus dan di dalam kuasa Roh Kudus mengajari kita supaya kita dibenarkan di dalam Kristus oleh kasih karunia Allah. Kita percaya Tuhan Yesus Juru Selamat kita, berarti rela kita menyerahkan hidup kita, diri kita ke bawah kebenaran firman-Nya. Berarti rela meninggalkan, membuang sifat-sifat kehidupan lama. Sering kita dengar, si B itu rajinnya ke gereja luar biasa, tetapi perbuatannya jauh daripada kehidupan baru. Cakap nape rusur manduri. Nah, kalakar. Jadi hidup yang tidak berkenan bagi Tuhan jangan lagi kita pelihara, jangan lagi kita perbuat di sana. Harus kita buang. Jadi sebagai manusia baru dalam Tuhan Yesus harus terus-menerus berjuang, saudara-saudaraku, untuk menciptakan kehidupan baru itu untuk kepentingan bersama sebagai persekutuan umat Tuhan dan sebagai kesaksian bagi sesama kita manusia. Hidup di dalam persekutuan bersama dibentuk oleh Roh Kudus. Hidup yang benar, hidup yang kudus di dalam Tuhan Yesus. Maka kita dapat hidup berbuahkan kehidupan yang baru. Salah satu tadi dikatakan, pakailah perkataan yang baik untuk membangun, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Ya Allah Bapa dalam sorga, kami bersyukur atas anugerah kuasa Roh Kudus yang telah menjadikan kami manusia baru di dalam Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Tolong kami, ya Allah Bapa, agar kami sungguh-sungguh mampu hidup sebagai manusia baru, agar kami mampu berbuahkan buah kehidupan yang baru dan menjadi berkat bagi sesama kami manusia. Kami berdoa untuk Runggun GBKP Balikpapan. Tuhan memberkati pendeta dan keluarganya, pertua diakan dengan keluarganya, emeritus dengan keluarganya, agar sungguh-sungguh pelayan-pelayan Tuhan ini semakin hari semakin dibaharui dan semakin nyata buah kehidupan baru itu di dalam pelayanannya.
maka dia pun dapat membawa berkat kasih karunia Tuhan, membawa jemaat menjadi manusia baru dan mendapatkan pengharapan yang baru. Kami juga berdoa untuk semua anggota jemaat dan juga pengurus kategorial Zaitun, Mamre, Moria, Permata, KAKR. Tuhan berkati pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, agar sungguh-sungguh persekutuan yang ada di tengah-tengah Runggun GBKP Balikpapan dapat menjadikan persekutuan hidup baru dan bersaksi tentang kehidupan baru bagi manusia sesamanya. Kami berdoa untuk pemerintah kami yang sekarang berjuang untuk membasmi pandemi COVID-19. Tuhan berkati, Tuhan juga berkati para yang bergerak di dalam pelayanan kesehatan. Pakai mereka Tuhan untuk menyembuhkan yang sakit. Dan juga semua relawan Tuhan berkati menjadi alat untuk membatasi dan membuang segala COVID-19 dari tengah-tengah bangsa kami. Terpuji Engkau Bapa melalui kehidupan kami. Dalam Kristus Juru Selamat kami berdoa. Amin.